Kristus dipuja, tetapi akhirnya dicela, dicintai, akhirnya dibenci. Itulah kisah sengsara yang kita renungkan ketika kita bersama-sama memasuki Minggu Sengsara Tuhan. Yesus dipuja sebagai Raja oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Namun selang beberapa hari, Ia yang dipuja itu dicela. Ia yang dicintai, dibenci, bahkan mereka dengan keras berteriak, "Salibkanlah Dia." Minggu Sengsara Tuhan mengajak kita semua untuk merenungkan karya penyelamatan, karya penebusan Tuhan yang secara definitif terlaksana di dalam diri Yesus Kristus. Maka kalau kita mencoba untuk merenungkan bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, nubuat Yesaya ini terpenuhi secara definitif dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ia diolok-olok, ia dinodai dan diludahi. Ia dicela, dan kita diajak dalam Minggu Sengsara Tuhan sebagai orang-orang beriman untuk mensyukuri akan karya penebusan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita lewat cara yang sangat-sangat tragis dalam kisah sengsara yang kembali akan kita kenang, akan kita ikuti lagi pada Jumat Agung, diambil dari Injil Santo Yohanes. Jangan-jangan kita kadangkala menjadi pribadi-pribadi yang mencela-mencele. Di saat ini mungkin kita merasa sedih, ikut dalam sengsara Tuhan, seakan emosi kita diaduk-aduk. Tetapi bisa lain waktu kita bersikap seperti Pontius Pilatus. Bisa lain waktu kita bersikap seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang menghasut banyak orang untuk lalu yang tadinya mencintai menjadi membenci Yesus. Wujud penghasutan itu macam-macam. Kadang dalam diri kita ada rasa iri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mencoba untuk menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasa iri itu terus dikembangkan supaya ikut mengembangkan semangat membenci orang lain. Kita kadang mencela-mencele. Kita diajak bahwa Injil Markus adalah Injil untuk para katekumen. Para katekumen ditantang bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah Yesus yang rela menderita. Ia sengsara, harus memanggul salib, dan akhirnya harus wafat di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi saya rasa tantangan itu tidak hanya untuk para katekumen calon baptis, tetapi juga untuk kita semua yang sudah menerima sakramen baptis. Semoga kita dalam usaha untuk mengikuti Yesus, bukan sekedar Yesus yang mulia, tetapi Yesus yang sengsara, harus memanggul salibnya sampai ia harus wafat di atas kayu salib itu.
Kita diajak untuk tidak menghindari yang namanya penderitaan itu. Rasa-rasanya kita juga semakin diteguhkan untuk menghayati lebih lanjut setiap peristiwa sedih dalam rangkaian doa rosario yang mungkin menjadi doa harian kita. Peristiwa pertama apa? Yesus. Peristiwa pertama apa? Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul maut. Berdoa. Peristiwa yang kedua, Yesus didera. Peristiwa yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Yang keempat, Yesus memanggul salib ke puncak Golgota, dan yang kelima, Yesus wafat di atas kayu salib. Itu adalah misteri penyelamatan Tuhan. Semoga Minggu Sengsara Tuhan, pekan suci yang kita masuki, yang kita awali dengan Yesus memasuki kota Yerusalem, kedatangan Yesus sungguh-sungguh juga menjadi semangat dasar kita untuk membawa kedamaian. Yerusalem, bukan Yerusalim, bukan Yerusalem. Salum dan Salim itu berbeda. Yesus membawa salum, orang-orang Yahudi membawa kesoliman. Semoga kedamaian yang senantiasa kita wartakan, walau kadangkala kedamaian itu ditolak, dizalimi oleh orang lain, kita tetap diajak untuk membawa damai di dalam hidup kita ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,